Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa? Jelas suara saya? Jelas ya? Oke. Bisa. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini, kami para usiawan berkumpul untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman. Tuhanlah yang menolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di pagi hari ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita, temanya adalah dipakai di tengah-tengah kelemahan. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang kelemahan, sebagai usiawan, sebagai orang tua, kita pasti tahu secara fisik kita punya banyak kelemahan. Dan juga dalam hal semangat, kita mungkin juga sudah jauh berbeda waktu kita masih muda. Nah, ini adalah kelemahan-kelemahan yang kita alami di masa tua. Dan hal ini hal yang wajar ya. Semua manusia akan mengalami hal demikian. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu bersedih ya karena semuanya manusia akan mengalami hal itu ya pada waktunya. Nah, tetapi melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan, Rasul Paulus ya memberikan kita satu contoh walaupun dia juga mengalami atau dia merasakan kelemahan tertentu, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tetap memakai dia. Bahkan kalau kita melihat Paulus, Tuhan pimpin ya untuk bisa pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Nah, firman Tuhan tadi yang kita bacakan itu bercerita bagaimana Rasul Paulus ya, dia ada berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan melepaskan satu penyakit yang dia alami. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Rasul Paulus dia merasakan seperti ada duri di dalam daging. Nah, ini adalah bahasa kiasan ya, duri di dalam daging. Ini menunjukkan betapa sakitnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kita pikirkan duri kalau dia berada di dalam daging, ya pasti sakit sekali. Ya, tertusuk dari luar saja, ya kita sudah merasa sakit, apalagi kalau dia dari dalam ya. Nah, kita tidak tahu pasti ya apa yang menjadi sakit penyakit Rasul Paulus. Ya, firman Tuhan memang tidak memberitahu dengan jelas, walaupun ada yang mengatakan ya ada masalah bagian mata Rasul Paulus. Ya, ada juga yang mengatakan bagian kakinya, bagian fisiknya yang lain. Kita tidak tahu apa sebenarnya penyakit daripada Rasul Paulus. Ya, meskipun kita tidak tahu jelas, ya karena firman Tuhan tidak memberitahu, tapi gambaran jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia merasakan ada duri di dalam daging. Nah, itu kita sudah tahu bahwa Rasul Paulus dia merasakan rasa sakit,
yang membuat dia terganggu, terganggu ya setiap hari. Oleh karena itu Rasul Paulus dia berdoa. Ya, Rasul Paulus juga ada berdoa kepada Tuhan ya, untuk meminta supaya Tuhan melepaskan duri di dalam daging tersebut, melepaskan ya rasa sakit atau yang menjadi gangguan ya. Nah, tetapi apa jawaban Tuhan? Ya, Tuhan mengatakan ya cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, karena justru di tengah-tengah kelemahanmu lah aku akan menunjukkan kuasa. Nah, di sini kita melihat ya bahwa justru di tengah-tengah kelemahan Rasul Paulus inilah Tuhan lebih menyatakan kuasanya kepada Rasul Paulus. Meskipun dia lemah, dia seperti tidak berdaya, namun Tuhan kuatkan dia, Tuhan pakai dia untuk melayani Tuhan. Bahkan kita bisa katakan ya, wah Rasul Paulus itu adalah contoh yang luar biasa ya di dalam mengikut Tuhan Yesus, di dalam melayani Tuhan Yesus. Ribuan kilometer dia sudah jalani ya untuk pergi memberitakan Injil. Dan kita tahu bagaimana kitab Perjanjian Baru ya, itu pada umumnya lebih banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Ya Tuhan pakai dia untuk menulis ya beberapa kitab. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Walaupun dia ada masalah, ya kita tidak tahu pasti apa yang menjadi masalah yang dia derita itu. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan bersama dengan dia. Tuhan terus ya menunjukkan kuasanya bahwa meskipun Paulus lemah secara manusia, tapi Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa gunakan dia. Dan Rasul Paulus pun semakin bersandar kepada Tuhan. Rasul Paulus pun menyadari bahwa semuanya bisa dia lakukan bukan karena kehebatannya. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia semata-mata hanya karena pintar, bukan. Tapi semuanya karena kuasa Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kita sangat bersyukur. Rasul Paulus Tuhan pakai dengan luar biasa untuk pergi memberitakan Injil. Sampai pada akhirnya dia ditangkap dan dia dijatuhin hukuman mati. Ya, diperkirakan bahwa Kaisar Nero, ya Kaisar Romawi, ya yang dimana menjatuhkan hukuman kepada Rasul Paulus sekitar tahun 67 Masehi. Nah, tidak ada catatan Alkitab bagaimana dia dibunuh, tapi kebanyakan ada orang mengatakan menurut tradisi gereja. Ya, ada yang mengatakan ya setelah dia dipenjara ya beberapa kali kan dia ada di penjara satu kali lalu dia lepaskan lalu ditangkap lagi. Ada yang mengatakan pada akhirnya Kaisar Nero membunuh dia dengan pedang, ya, menjatuhkan hukuman mati kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus sebelum dia meninggal kita tahu bagaimana dia ya, penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Ya, dia mengatakan dia pernah merasakan yang namanya kelaparan, ya. Dia pernah merasakan yang namanya dihina, bahkan dipukul, bahkan dipenjara demi mengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi dari firman Tuhan ini, dari kisah Rasul Paulus ini, bahwa Tuhan tidak membuang orang-orang yang dalam kondisi lemah. Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang bagi manusia ini
kuat, ya, dia punya kesehatan yang baik, tidak ada kelemahan. Nah, bukan seperti demikian. Justru karena kelemahanlah Tuhan akan lebih menambahkan kekuatan, sukacita, ya, dan kuasanya untuk dipakai dalam melayani Tuhan. Nah, jadi kita sebagai lansia, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah di masa usia yang sangat tua. Ya. Nah, Bapak Ibu tidak usah bersedih, tidak usah putus asa karena keadaan yang kita mungkin merasakan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya kalau kita banding-bandingkan waktu kita masih masa muda itu jauh sekali. Ya, nah, contohnya hal yang nyata saja. Sekarang ini kita tidak bisa gampang kemana-mana. Ya. Secara fisik kita tidak kuat lagi. Sebentar capek, sebentar masuk angin. Ya, belum lagi hal-hal yang lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, Tuhan tetap bisa pakai kita untuk melayani Tuhan. Untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus. Sama seperti Rasul Paulus, yang dimana dia merasakan satu penderitaan, tapi Tuhan pakai dia. Tuhan menambahkan kekuatan. Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa di dalam kelemahanlah Tuhan tetap bisa pakai, ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan tetap bisa pakai untuk melayani Tuhan. Menjadi saksi yang baik. Jangan berkecil hati, oh saya ini sudah tua lah, saya tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan Yesus. Ya, saya tak bisa lagi melayani untuk Tuhan Yesus. Nah, itu tidak tepat ya. Tuhan tetap pakai. Mungkin ya dalam hal tertentu, dalam hal pelayanan tertentu, contohnya ya, dalam hal urusan yang berhubungan dengan tenaga, ya, bantu-bantu, contohnya bantu jemput, bantu angkat sesuatu. Ya mungkin dalam hal ini kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan Yesus. Ya. Tapi dalam hal pelayanan masih banyak hal yang baik, hal yang lain yang bisa kita lakukan. Pelayanan itu bukan hanya berurusan dengan hal fisik, kekuatan, ya, tapi banyak hal yang lain. Contohnya ya, contoh di tengah-tengah keluarga kita, ya kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu, kita tetap masih bisa melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Nah, kita bisa nasihati mereka. Misalnya anak kita ya yang tidak beribadah kepada Tuhan atau cucu kita tidak datang ibadah kepada Tuhan. Kita bisa ingatkan mereka, datang ibadah. Cari Tuhan itu adalah hal yang utama. Jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Jangan lupakan, jangan abaikan. Kepada cucu-cucu kita, kita bisa cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Ya, biasanya cucu-cucu kita suka bermain-main dengan kita ya sebagai kakek neneknya, dan kita pun senang ya. Kita bisa gunakan kesempatan itu, cerita tentang siapa Tuhan Yesus. Kita bisa didik mereka untuk bisa menjadi anak yang baik. Ya, ke depan mereka bisa memiliki hidup yang baik, yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, kita bisa ajarkan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Ya, biasanya kakek nenek bisa kasih tahu, oh, cucu ya nanti jadi anak yang baik ya, anak yang mau dengar-dengar, anak yang mau patuh kepada orang tua. Kita bisa sampaikan hal itu dan itu juga pelayanan bagi
Tuhan Yesus. Ya. Kita punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena kita di rumah terus ya, dan tidak butuh banyak tenaga. Dan kesempatan itu selalu ada karena anak-anak kita, cucu kita ya selalu bersama dengan kita. Ya, pagi hari atau malam. Apalagi cucu kita, kalau yang masih kecil-kecil, yang belum sekolah, setiap bisa dikatakan setiap saat bersama-sama dengan kita, ya. Kan dia belum sekolah, ya dia masih di rumah main-main terus. Kita bisa sering bicara dan nasihati mereka untuk takut akan Tuhan. Nah, dalam hal apa lagi pelayanan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Ya, contohnya kita punya anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau cucu kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau pasangan hidup kita, suami kita kah, atau istri kita kah, yang mungkin kita masih ragu keselamatannya, atau dia jelas-jelas ya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa kita injili, ya. Kita bisa sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Macet, apakah dengar, Pak? Oke. Oke, nah jadi seperti contoh ya, ini contoh eh, Ibu Pecu contohnya ya. Punya anak ya, Pak Alek ya. Berapa kali ada berjanji kan mau datang ibadah, ya mau mau dengar tentang Injil keselamatan. Nah, mungkin Ibu Pekcu bisa ambil kesempatan untuk bicara kepada Pak Ale. Ya, beberapa waktu yang lalu ada janji ya, misalnya ke Pak Joni yang mau datang ibadah. Ya, saya percaya Pak Ibu Pekcu sudah mengingatkannya Pak Ale. Ya, tapi ke depan bisa ada waktu lagi, sampaikan terus Injil. Ya, sampaikan tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau ada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, pelayanan yang lain lagi, misalnya ada teman kita yang mungkin sekali-sekali kita ada ketemu. Ya, contoh, saya ada dengar Ibu Ekwa ya, ada temannya ketemu ya di pasar kalau tidak salah, atau di mana saya agak lupa. Ya, pernah ajak ya ke gereja. Nah, kita bisa ya terus lakukan pelayanan ini. Ya, misalnya Ibu Pekcu kapan lagi ketemu, bisa ajak ke gereja ya untuk dengar tentang Tuhan Yesus. Nah, atau misalnya ada teman kita yang kurang sehat, atau anak-anak kita yang kita perhatikan, wah ini kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Nah, kita juga bisa melayani Tuhan dengan mendoakan mereka. Kita buka ya suara kita, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolonglah teman saya ini yang sedang sakit. Ya, seperti contohnya ya, tadi Ibu Roma baru sampaikan. Ya, tadi mau ikut Zoom, tapi karena masalah gatal-gatal kambuh, ya, dan anak-anaknya telepon dia untuk berangkat ke Jawa. Ya, anaknya kan di daerah Jawa ya, karena katanya ada spesialis dokter yang mereka kenal. Ya, jadi Broma akhirnya ya putuskan dia siap-siap mau pergi ke Jawa untuk pergi berobat. Nanti kalau sudah sembuh, dia akan kembali lagi ke Batam. Nah, sakit penyakit Ibu Roma ini ya mungkin kita sudah dengar ya, yang gatal-gatal itu sudah lama dan dia sudah coba banyak sekali obat ya, obat oles kah, minum kah, ya bahkan herbal dia sudah coba tapi belum sembuh-sembuh. Ya, eh,
Dulu juga saya ingat ya almarhum, kalau tidak salah almarhum Pak Husin. Ya ada juga rasa sakit di kulit katanya seperti duri tulang-tulangnya itu tajam. Nah seperti itulah juga yang dirasakan Ibu Roma. Ya. Nah jadi anaknya putuskan untuk Ibu Roma datang ke Jawa. Nah jadi seperti Ibu Roma ini nanti Bapak Ibu kita doakan ya, kita doakan Ibu Roma. Walaupun kita pagi ini tidak bersama-sama dengan kita, kita bisa doakan. Nah, tidak hanya di Zoom ini, nanti di rumah Bapak Ibu, misalnya mau istirahat, mau tidur, ya, nah kita bisa sampaikan, ya, nah, kita bisa sampaikan kepada Tuhan, minta pertolongan. Nah, ini adalah pelayanan juga kepada Tuhan. Nah, jadi walaupun kita punya kelemahan secara fisik karena usia kita sudah tinggi, tapi bukan berarti kita tidak bisa melayani Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mau pakai kita lagi. Ya. Tuhan tetap mau memakai kita. Dalam hal pelayanan yang berhubungan dengan fisik, mungkin kita tidak bisa melakukannya. Tapi dalam hal yang lain, misalnya berbicara, menasehati, membawa orang ke gereja, menginjili, ataupun mendoakan orang lain, itu juga adalah pelayanan bagi Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tambah-tambahkan saya kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan. Ya, ketika kita mau menasehati misalnya cucu kita doakan Tuhan. Ya mungkin saya tidak pintar bicara ya untuk sampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin ingatan saya sudah tidak sekuat yang dulu. Tapi Tuhan tolong saya. Berikan saya kekuatan, berikan saya hikmat, agar saya bisa berbicara, sampaikan nasihat ini, firman Tuhan ini kepada cucu saya atau ke anak saya. Dan bukakan hati mereka, supaya mereka bisa menerima. Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk melayani Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu Tuhan berkehendak, Tuhan senang yang kita lakukan itu, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Tanpa terkecuali, Bapak Ibu juga, Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kekuatan itu. Tuhan akan pakai Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh berkecil hati karena kelemahan atau mungkin kita ada sakit penyakit yang kita alami saat ini. Kita ingat Rasul Paulus, yang di mana dia ada rasa ya sakit yang dia derita, walaupun kita tidak tahu pasti. Tapi intinya dia merasa terganggu sekali. Bagi dia ini adalah kelemahan. Dan Tuhan mengatakan, ya justru melalui kelemahan itu dia akan menunjukkan kuasanya. Justru melalui kelemahan kita juga kita akan merasakan, oh Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan itu benar-benar ya, kita bisa merasakan kasihnya, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita bisa melayani, kita bisa sadar, kita bisa tahu, bukan karena oh saya kuat, bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan. Tuhan yang memampukan saya, Tuhanlah yang menolong saya. Nah, jadi kita yang harus ya, semangat, ya, kita yang harus bangkit mengatakan, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Ya, apa yang bisa saya lakukan, saya mau melakukannya untuk Tuhan. Berikan saya kekuatan itu.
seperti Rasul Paulus, Tuhan telah tolong, Tuhan telah berikan kekuatan. Berikan juga saya kekuatan. Saya mau masih melayani Tuhan. Ya, Tuhan berikan saya semangat. Jadi kita harus punya ya, semangat, sukacita untuk terus melayani Tuhan. Dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah kasih contoh-contoh, yaitu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, kalau selama ini kita sudah doakan orang lain, teruslah doakan. Ya, kita terus mendoakannya. Kalau selama ini kita sempat mengajak orang lain datang ke gereja, terus kita tetap semangat. Ya, ajak ke gereja. Kalau selama ini mungkin kita sudah ingatkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita terus ya kapan ada waktu sampaikan Injil lagi kepada anak-anak kita itu. Kalau kita ada sempat nasihati cucu kita ya untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, untuk datang beribadah, maka jangan kita berhenti ya sampai saat ini. Kita terus lakukan ya, Tuhan akan terus memberikan kekuatan, pertolongan kepada Bapak Ibu. Ya, jangan berhenti, jangan kita mengatakan saya sudah menyerahlah. Ya, saya pun sudah tua. Saya tidak mau ya capek-capek dan yang dimana saya pun tidak mampu melakukannya. Nah, Tuhan akan menolong Bapak Ibu dengan kekuatan daripada Tuhan, seperti kekuatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus di tengah-tengah kelemahannya. Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk terus melayani Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita. Kita bisa terus menjadi saksi yang baik, ya melayani Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita, ya di antara anak-anak kita, menantu kita, ya cucu-cucu kita, ataupun dengan teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal. Kita bisa tetap menjadi saksi yang baik, kita tetap melayani Tuhan, ya. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan itu selalu, Tuhan akan menyatakan kuasanya ya bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi terus melayani Tuhan, terus menjadi saksi yang baik. Nah, kiranya firman Tuhan ini ya bisa kita mengerti ya, dan Tuhan yang menolong Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kuasa-Mu kepada Rasul Paulus. Di tengah-tengah kelemahannya, Engkau terus memakai dia dengan sangat luar biasa. Tentunya bagi kami, para usiawan juga yang memiliki banyak kelemahan, kami juga berdoa berikanlah kami kekuatan. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu kepada kami dengan memakai kami untuk terus melayani Tuhan, menjadi saksi yang baik. Kami percaya Tuhan akan menambahkan kami kekuatan. Tolonglah para usiawan supaya mereka bisa terus melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberikan nasihat, ajaran firman Tuhan, dan juga mendoakan orang lain. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.